着你！切勿动用咒法。待一 Cerita berlanjut, setelah penyihir Linglong meninggalkan Dewa Buas, dia keluar secara diam-diam hanya untuklah bertemu dengannya. Tetapi para manusia inilah yang memiliki sifat bajingan. Mereka sangatlah ketakutan dengan sosoknya, sampai-sampai mereka mencoba untuklah menyerang, yang membuat Dewa Buas haruslah melindungi diri dan tidak sengaja menghabisi mereka. Sayangnya, penyihir Linglong berada di pihak manusia. Dia menganggap kehadirannya hanya akanlah membawa malapetaka bagi manusia. Alasannya, karena dia adalah manusia, memiliki kehidupan yang begitu singkat. Jika nantinya dia telah meninggal dunia, siapa yang akanlah mengendalikannya? Maka dari itulah Dewa Buas meminta untuk jadikan dia sebagai manusia, agar dia bisa terus untuklah berada di sisinya. Mati juga tetap berada di sisinya. Namun keputusannya sudah sangatlah bulat. Dia mengorbankan diri untuklah menyegel si Dewa Buas. Untuk Xiaobai yang melihat kalau Dewa Buas benar-benar menjadi manusia, dia sempat tidak mempercayainya. Namun ya, semua itu sudahlah menjawab. Dia bisa terluka parah di Gunung Jingyun sebelumnya, ternyata memang sudah menjadi manusia. Yang menjadi pertanyaannya, sejak kapan dia berubah menjadi manusia? Padahal dia sangatlah membenci manusia. Dewa Buas berkata dia tidak pernah membenci manusia. Dia hanya membenci dirinya yang tidak bisa hidup bersamanya, guys. Dan Xiaobai memberitahu, ketahuilah, di dunia ini ada beberapa orang yang inginlah hidup terus-menerus atau abadi. Kembali kepada Xiaohuan yang masih bersikeras untuklah menghidupkan kembali Yego, sang kakek hanya terus-terusan mengingatkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak bisa untuklah dihidupkan. Tetap saja Xiaohuan bersikeras bahkan memohon kepada kakeknya, gunakanlah ilmu gaib yang dia ketahui untuklah menyelamatkannya. Kakeknya membalas, dia bukanlah raja neraka, apalagi dewa dari langit. Teknik sihir menghidupkan seseorang tidak mungkin bisa dia kuasai. Lantas, Xiaohuan menggunakan caranya sendiri. Dia melukai lengannya, dia berniat untuklah menumbalkan atau mengorbankan dirinya ya. Melihat itu, sang kakek meminta jangan gunakan kemampuan tersebut. Sebab dulu dia pernah menggunakannya untuklah mengumpulkan sisa-sisa dari jiwa Jin Ping-er yang mengakibatkan umurnya berkurang 1 tahun. Tetapi ini kasusnya berbeda. Kalau Jin Ping-er dulu jiwanya tercerai-berai, jadi bisa dikatakan masihlah hidup. Namun untuk Yego dia telah meninggal dunia. Masih belum diketahui kemampuannya berguna atau tidak. Mau itu berguna atau tidak, jika dia tetap menggunakan kemampuan ini ya, maka dia akanlah kehilangan 20 tahun umurnya. Wadaw. Sang kakek teruslah menyadarkannya kalau takdir telah ditentukan. Tidak ada yang bisa untuklah mengubahnya. Memakamkan dengan layak itu sudah cukup untuklah membalas budinya. Ya, untuk manusia itu sudah tepat. Namun tetap saja Xiaohuan bersikeras untuklah menyelamatkannya, sehingga dia menggunakan kemampuan untuklah menarik jiwa orang yang telah meninggal dunia. Sampailah berada di alam kematian, dia berhasil menemukan jiwa dari Yego. Tetapi ya, untuk semua jiwa yang telah meninggal dunia mengetahui hal tersebut dan mereka berbondong-bondong untuklah meminta pertolongan kepada Xiaohuan. Alhasil, mereka pun dikejar-kejar. Sedangkan di luar terjadinya kekacauan. Energi kematian mulai menyelimuti tempat tersebut. Beruntung, di sana ada sang penyihir yang langsung turun tangan untuklah membantu. Berkatnya, Yego dan Xiaohuan berhasil untuklah selamat. Setelah dari itu, sang penyihir mempertanyakan, ilmu hantu seperti ini, dari mana dia mempelajarinya?
Sebab ilmu ini benar-benar berguna guys. Jika saja Xiaohuan bertemu lebih awal dengan Raja Hantu, mungkin beliau bisa untuklah diselamatkan. Pengakuan dari Xiaohuan, dia tidak sengaja terjatuh ke dalam sumur dan menemukan ilmu sihir ini di dalam dinding sumur. Mendengar itu, dia sempatlah tidak percaya. Mengandalkan ingatannya waktu kecil untuk mempelajari ilmu sihir ini secara otodidak, itu benar-benar sangatlah aneh. Tetapi, jika benar, maka dia memiliki bakat yang begitu luar biasa. Lantas, sang penyihir memberikan satu penawaran. Apakah dia bersedia untuklah mempelajari ilmu hantu tersebut? Sebab dia telah melihat kalau Xiaohuan memiliki bakat ilmu hantu yang begitu langka, karena itulah dia berniat untuk mengajarinya. Belum aja memberikan jawaban, dia memberikan sebuah buku hasil dari pemahaman dia mempelajari ilmu hantu selama separuh hidupnya. Jadi, terserah dia mau mempelajarinya atau tidak. Keputusannya berada di tangannya. Dan Xiaohuan tidak memberikan jawabannya. Dia hanya memanggil sang penyihir ini sebagai guru. Mendengar namanya dipanggil sebagai guru, dia pun turut begitu senang. Dan sebagai hadiah atas memanggil dia sebagai guru, dia memberikan sebuah kalung yang dia namakan kepingan tulang giok darah. Dan gurunya juga berharap kalau dia bisa berkultivasi dengan cepat dan menjadi lebih kuat agar dia bisa membantu dirinya untuk menyelamatkan seseorang. Namun, dia tidak memberitahu siapa orang yang akanlah diselamatkan. Entah niatannya baik atau jahat, kita masihlah belum tahu. Namun, sang kakek mencurigainya. Dia pun memeriksa kalung kepingan tulang giok darah yang ternyata menyimpan energi yin yang begitu ekstrim. Yang lebih mengejutkan, tulang-tulang yang berada di kalung ini adalah tulang manusia. Sayangnya, Xiaohuan tidaklah percaya dengan perkataan kakeknya. Bisa dikatakan, Xiaohuan juga benar-benar menjengkelkan, guys. Sementara itu, di kediaman ketua sekte yang tak lain adalah Dosuan, dia kedatangan beberapa guru dari Tian Bui, Tian Ri, Suyu, dan Zhen Suchang untuklah menjenguk keadaannya. Namun ya, dia merasa tidak perlu melakukan hal seperti ini. Apakah perlu 6 pemimpin cabang datang bersamaan? Pasti ada maksud tertentu. Dosuan langsunglah ke intinya. Jangan bilang kalau mereka inginlah mengincar posisi ketua pendeta. Apalagi di sini ada Zhen Suchang, satu-satunya orang yang palinglah licik. Begitu juga dengan Suyu. Dia adalah wanita yang tidak memiliki perasaan. Kematian dari senior Wan Ji itu adalah ulahnya. Mendengar itu, Suyu langsunglah terkejut. Sementara untuk di lembah Fenxiang, Yin Yulan bersikap seperti biasa. Ternyata ya, dia tidak terluka sama sekali, guys. Bahkan, dia menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya dia rencanakan. Kini, dia sedanglah menyambut kedatangan mereka bertiga. Dengan pertanyaan, apa urusan mereka datang ke sini? Iya, kedatangan mereka untuklah menghabisi nyawa dari Dewa Binatang Buas. Meskipun dia terluka parah, tetapi belumlah meninggal dunia. Jadi ya, mereka khawatir kalau Dewa Binatang Buas akanlah bangkit kembali. Maka dari itulah para tetua mengutus mereka untuklah melacak jejak Dewa Buas. Jadi, kedatangan mereka di sini untuklah meminta petunjuk kepadanya, guys. Pengakuan dari Yin Yulan, kebetulan kalau sekte mereka telah menemukan jejak dari Dewa Binatang Buas. Waduh. Sedangkan untuk Jin Ping-er dan Xiaohuan teruslah menelusuri jauh lebih dalam. Namun, semakin lama, Jin Ping-er juga semakinlah khawatir. Sebab, untuk Dewa Binatang Buas benar-benar sangatlah kuat. Meskipun saat ini dia terluka parah, apakah dengan mereka berdua sungguh bisa untuklah menghadapinya? Ditambah, Jin Ping-er merasa
Dari gerak-geriknya Siofan, dia tidak memperlihatkan sebuah keyakinan bisa untuklah menang dalam pertarungan. Jika benar, mengapa dia datang kemari? Balasan dari Siofan ya, urusanku ya urusanku, urusanmu ya urusanmu. Dan secara tiba-tiba, mereka mendapati serangan dari orang yang tak dikenal. Secara sekilas, Siofan melihatnya seperti mayat hidup. Tetapi ketika berhadapan langsung, Siofan langsunglah tahu itu adalah anggotanya, yang tak lain adalah Shaseng. Tanpa basa-basi, Siofan mencoba untuklah menyelamatkannya, yaitu dengan cara menyadarkannya, karena saat ini dia telah kehilangan kesadarannya dan menjadi gila. Setelah berhasil untuklah menyadarkannya, Shaseng langsung terkejut. Dia tidak menyangka kalau dirinya akanlah diselamatkan oleh wakil ketua. Berarti mereka berpisah sebelum Siofan benar-benar keluar dari sektenya. Siofan bertanya dengan nada lembut apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dia pun menceritakan sejak hari itu ketika dia sedang melacak manusia ikan ke pegunungan 100.000, tempat yang saat ini mereka pijak. Ternyata tempat ini penuh dengan monster yang begitu aneh dan tidak pernah terlihat di daratan tengah. Dirinya yang telah terjebak dan bertemu dengan para monster aneh, dia bertarung dengan sekuat tenaga hanya untuk bertahan hidup dan mencoba untuk mencari jalan keluar. Sayangnya, dia tidak pernah menemukan jalan keluar, guys. Ditambah, masalah besar tiba-tiba muncul. Bulan dara terbit di atas gunung yang mengeluarkan aura kebencian yang menyelimuti seluruh penggunungan 100.000, membuat monster yang sebelumnya aneh kembali menjadi aneh. Mereka tiba-tiba menjadi kuat dan yang tidak disangka olehnya, dia juga terkontaminasi dengan aura kebencian tersebut, membuat dirinya seperti orang gila atau kehilangan kesadarannya, guys. Shaseng juga bertanya, mengapa wakil ketua berada di sini, di mana Yanhui dan yang lainnya? Siofan langsung tertunduk lemas, menandakan kalau mereka semua sudahlah tidak ada. Lantas, Siofan mencoba meluruskan, dia datang ke sini untuklah memburu dalang di balik bencana ini, guys. Dan Shaseng meminta tinggalkanlah dirinya. Dia sekarang telah menjadi beban baginya. Hanya satu permintaan dari Shaseng, jika nanti dia kembali, maka periksalah Xiao Mantou untuk dirinya. Tetapi, Siofan merasa kalau Shaseng masih bisa untuklah diselamatkan. Dia pun memberikan sebuah formasi yang bisa membantu untuk menyembunyikan auranya. Siofan berjanji, jika semuanya selesai, dia akanlah membawanya pergi dari sini untuklah menemui teman-temannya. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.